Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau melanjutkan perkuliahan kami untuk teologi agama-agama. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan, dan proses perkuliahan kami berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon tuntunan daripada Roh Kudus. Haleluya. Amin. Pada hari ini kita akan masuk pada pertemuan ketiga. Kita akan membahas teologi pluralisme agama. Pada pertemuan kedua, kita telah banyak berbicara tentang pluralisme agama, tetapi kita belum mengerti secara mendalam apa itu namanya pluralisme. Nah, kenapa kita begitu memberikan perhatian pada teologi pluralisme ini? Karena paham teologi pluralisme bertentangan dengan ajaran Alkitab. Memang orang Kristen sangat menghargai keragaman dan keyakinan agama lain. Dan juga orang Kristen menyadari bahwa dengan menjaga kerukunan dan persahabatan dengan agama lain tidak mempengaruhi keyakinannya kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kita harus membedakan antara teologi pluralisme agama dengan keragaman agama. Supaya kita lebih paham apa yang dimaksud dengan pluralisme, maka kita akan belajar pengertian dari kata pluralisme itu sendiri. Pluralisme berasal dari dua suku kata, yaitu kata plural yang artinya jamak atau banyak, dan kata kedua adalah isme, artinya paham. Jadi kalau digabung kedua kata ini, maka pengertiannya adalah pluralisme suatu paham atau teori yang menganggap bahwa realitas itu terdiri dari banyak substansi. Dalam kamus teologi diberikan pengertian pluralisme adalah pandangan filosofis yang tidak mereduksi segala sesuatu pada satu prinsip terakhir, melainkan menerima adanya keragaman. Jadi teologi pluralisme agama yang dimaksud dalam mata kuliah ini adalah adanya upaya dari kelompok tertentu untuk meletakkan dasar teologi yang mengatakan sekalipun semua agama memiliki dasar teologi atau kebenaran yang berbeda-beda, namun substansinya adalah sama, yaitu tentang realitas Allah yang satu. Jadi bagi mereka, meskipun kita memiliki kebenaran untuk mencapai kepada Allah yang satu itu, meskipun kita berbeda cara pemahamannya, cara pandangnya, itu tidak bermasalah. Yang penting kita sama-sama percaya kepada Allah yang satu itu. Itulah paham daripada teologi pluralisme. Nah, dasar kebenaran dari teologi pluralisme ini sebenarnya mereka tidak sama seperti paham-paham agama lain atau paham agama yang ada di Indonesia. Kelompok pluralisme tidak memiliki kitab suci secara khusus, melainkan menerima semua
kebenaran dari kitab suci setiap agama. Nah, kelompok pluralisme membangun paham teologinya berdasarkan filsafat. Saya mengutip tulisan Dr. Steffrey Illuminting yang mengatakan pluralisme adalah suatu tantangan bagi orang Kristen sekaligus bahaya yang sangat serius bagi kekristenan. Karena pluralisme bukan sekedar konsep sosiologis atau antropologis, melainkan konsep filsafat agama yang bertolak bukan dari Alkitab. Jadi bukan Alkitab yang menjadi dasar kebenaran mereka, melainkan bertolak dari fakta kemajemukan, keragaman, yang diikuti oleh tuntutan toleransi dan dipengaruhi oleh keadaan sosial politik yang didukung oleh kemajemukan etnis, budaya, dan agama, serta disponsori oleh semangat globalisasi filsafat relativisme yang mengiringnya. Itulah pernyataan yang sangat tegas dari Dr. Steffrey Illuminting. Jadi dasar kebenaran dari kelompok pluralisme itu tidak diambil dari satu kebenaran dari agama tertentu, tetapi dibangun berdasarkan filsafat atau pengetahuan. Jadi itu dasar kebenaran daripada kelompok pluralisme. Kemudian apa yang menjadi faktor berkembangnya paham pluralisme ini khususnya di Indonesia? Tentu kalau kita melihat Indonesia adalah merupakan negara yang beragam agama. Dan oleh sebab itu ada banyak yang ingin memiliki paham-paham seperti ini secara tidak sadar. Sebenarnya mereka sudah keluar dari keyakinan mereka sendiri. Ada beberapa faktor yang saya akan tampilkan kepada kita. Yang pertama adalah adanya pemikiran relativisme. Itu relativisme ya, bukan pelativisme, relativisme. Pemikiran relativisme. Nah, dari kelompok masyarakat, khususnya di Indonesia, muncullah orang-orang yang bersikap skeptis atau kurang percaya terhadap kitab sucinya dan menolak adanya kebenaran yang absolut. Jadi bukan hanya di agama-agama lain muncul yang namanya paham-paham pluralisme ini, tetapi juga di dalam kekristenan banyak paham pluralisme yang sudah diadopsi. Bahkan kalau kita melihat di dalam kekristenan, ada yang namanya paham-paham yang menolak bahwa Alkitab itu mengajarkan kesesatan. Jadi bagi sebagian orang yang sudah mendekati kepada paham-paham pluralisme ini, mereka menerima siapa saja sekte-sekte Kristen. Misalnya mereka menyamakan semua sekte-sekte itu sebagai bagian atau gereja yang juga dianggap sebagai pengajar-pengajar yang sejati. Tetapi jelas bahwa di dalam Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa ada pengajar-pengajar sesat, dan pengajar-pengajar sesat itu muncul dari tengah-tengah orang-orang Kristen sendiri. Jadi itu tidak bisa kita menganggap bahwa kesesatan itu digampangkan. Tidak.
Karena Yesus dan para rasul sangat menekankan bahwa berhati-hatilah kepada pengajar-pengajar sesat. Dan banyak di dalam kekristenan yang sudah memiliki paham-paham yang pluralisme ini dengan bersikap tidak mengambil tidak memungkiri pengajaran-pengajaran di keliling gereja-gerejanya. Tidak memungkiri kalau ada pengajar-pengajar yang tidak sesuai dengan Alkitab. Bahkan yang menjadi ironisnya, ada banyak jemaat yang justru memberikan perhatian kepada mereka. Dan dianggap bahwa itu yang paling benar. Tetapi seorang Kristen yang sejati tidak mudah untuk diombang-ambingkan oleh angin-angin rupa pengajaran. Seharusnya kita harus berhati-hati dengan paham-paham yang semacam itu. Dan yang kedua adalah adanya sikap toleransi yang semu. Jadi para kaum pluralisme ini sebenarnya mereka justru memiliki toleransi yang semu. Karena kenapa? Mereka justru menyangkal keyakinan mereka sendiri. Toleransi itu berarti menghargai perbedaan. Menerima perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Jadi kalau kaum pluralisme tidak menerima adanya perbedaan agama, perbedaan teologi, perbedaan paham, keyakinan, berarti itu mereka tidak sedang melakukan toleransi, justru menentang toleransi. Jadi dalam hal ini mereka membuat atau menciptakan toleransi yang semu sebenarnya. Dan mereka tidak konsisten dengan pengajaran mereka yang mengatakan harus memberikan perhatian kepada toleransi beragama. Jadi toleransi itu bukan berarti kita harus satu paham dalam iman. Nah, toleransi tidak seperti itu. Justru toleransi itu, kalau saya berbeda iman dengan saudara, itu saya menghargainya. Itu yang namanya toleransi. Dan hal yang ketiga adalah pemahaman teologi yang dangkal. Nah, kelompok pluralisme menyangkali bahwa di dalam setiap agama adanya perbedaan yang mendasar. Misalnya, di dalam kekristenan, neraka dan surga itu nyata, di mana orang-orang yang jahat akan ditempatkan di neraka dan orang-orang yang benar akan ditempatkan di surga. Nah, sedangkan di dalam keyakinan Buddha, neraka dan surga tidak ada. Jadi para kaum pluralisme tidak memahami sampai di sini. Jadi tidak bisa disatukan. Kalau demikian, kalau pluralisme ingin menyatukan setiap kitab yang ada di setiap agama, lalu bagaimana perbedaan-perbedaan seperti ini? Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa pluralisme atau paham pluralisme ini mereka tidak mendalami Alkitab secara detail. Pemahaman teologi mereka sangat dangkal sekali. Jadi begitu. Hal yang keempat, yaitu adalah sosial politik. Para kaum pluralisme menyuarakan kebebasan, toleransi, kesamaan, dan pluralisme. Dan ini juga merupakan salah satu masalah di dalam kehidupan mereka sendiri. Memang kita sebagai manusia, sebagai umat yang beragama harus menerima yang namanya toleransi, harus menyuarakan yang namanya kebebasan untuk beragama. Tetapi bukan berarti kita akan memaksa seseorang untuk kita
mengikuti keyakinan kita. Kalau demikian, mana toleransinya, mana kebebasannya? Nah, kalau dikatakan sama atau menyuarakan kesamaan, kesamaannya di mana? Misalnya di dalam keyakinan orang Kristen bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan keselamatan. Lalu bagaimana kita menerapkan keyakinan kita itu kepada agama lain? Tidak bisa, karena mereka tidak meyakini itu. Jadi, meskipun kita paksakan, itu tidak masuk akal. Nah, ini hal-hal yang memang sebenarnya yang perlu dipikirkan. Nah, tetapi ada banyak orang yang senang dengan pernyataan-pernyataan seperti ini karena dianggap itu akan membantu untuk menyelesaikan masalah. Itulah sebabnya mereka terpengaruh dengan konsep-konsep seperti ini. Sebenarnya kalau dilihat, justru orang-orang di sekitar atau agama-agama yang lain juga tidak sebenarnya mengajarkan bahwa adanya kesamaan di dalam setiap agama. Yakin dan percaya sama saya bahwa setiap agama selalu memberikan pemahaman kepada umatnya untuk mendalami setiap kitab sucinya. Dan tidak mungkin dia mengatakan bahwa, oh, pemahaman ini benar, agama ini lebih benar. Tidak mungkin. Tentunya ketika dia menyampaikan kebenarannya kepada umatnya, maka yang paling benar adalah agamanya, kebenarannya. Kesamaannya di mana? Tidak ada. Jadi ini yang harus dipikirkan. Jangan kita terburu-buru mengambil suatu kesimpulan yang tidak benar. Hal yang kelima adalah dalam bidang keilmuan. Nah, hal ini bertalian dengan maraknya studi-studi ilmiah modern terhadap agama-agama dunia, atau yang sering disebut perbandingan agama. Jadi, faktor juga berkembangnya adalah karena adanya perbandingan agama, nah terlalu mengambil yang namanya kesamaan-kesamaan. Dan ini sebenarnya berbahaya, akan jatuh kepada sinkritisme. Kalau kita menggabungkan antara keyakinan yang lain dengan keyakinan di dalam kekristenan, itu nanti akan menjadi abu-abu. Tidak ada yang sama. Jadi kita tidak bisa menyangkal perbedaan-perbedaan keyakinan itu. Karena memang makna daripada toleransi itu adalah menerima perbedaan. Jadi tidak tidak menjadi lebih baik kalau kita justru berpikir bahwa akan adanya suatu kesamaan di dalam agama-agama yang ada di dunia ini. Itu adalah faktor mengapa begitu berkembangnya paham-paham pluralisme ini di dalam setiap agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana sikap orang Kristen Protestan dalam menghadapi pluralisme ini? Agama Kristen tegas sangat menolak paham pluralisme karena orang Kristen sangat menghargai toleransi keyakinan agama orang lain. Jadi dasar utama kita adalah karena kita sangat menjunjung tinggi toleransi itu. Kita tidak boleh memaksakan orang lain itu untuk menerima keyakinan kita. Oleh sebab itulah, kita memberikan kebebasan kepada setiap agama yang ada di Indonesia untuk mengekspresikan imannya, menghayati imannya. Bahkan orang-orang Kristen menyadari adanya perbedaan dalam budaya dan juga etnis. Jadi, etnis tidak mempengaruhi siapapun dia, yaitu adalah
merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang harus dihargai dan dihormati. Orang Kristen memiliki dasar kebenaran yang absolut, yaitu Alkitab. Jadi apa yang diajarkan oleh Alkitab, itu yang diekspresikan oleh orang Kristen. Orang Kristen harus berani mengakui perkataan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Adakah agama lain mengakui seperti itu? Adakah kita memaksa orang lain untuk percaya pernyataan itu? Tidak mungkin. Oleh sebab itu, inilah merupakan sikap toleransi kita kepada setiap agama yang ada di Indonesia. Sikap demikian bukanlah fanatik, tetapi konsisten terhadap iman kita. Kita menghimbau orang-orang Kristen harus yakin kepada kitab sucinya. Orang Kristen harus bersikap eksklusif terhadap keyakinannya, tetapi bersifat inklusif terhadap keyakinan orang lain. Artinya, kita memang militan terhadap iman kita karena itu adalah merupakan keyakinan kita kepada Allah kita, tetapi kita juga menerima keyakinan orang lain. Dan kita tidak boleh menghina keyakinan orang lain. Maka kesimpulan saya akan mengutip tulisannya Frans Magnus Suseno yang mengatakan, meskipun saya tidak meyakini iman kepercayaan Anda, meskipun iman Anda bukan kebenaran bagi saya sepenuhnya menerima keberadaan Anda. Saya bergembira bahwa Anda ada. Saya bersedia belajar dari Anda. Saya bersedia bekerja sama dengan Anda. Dan inilah toleransi menurut saya, toleransi yang sejati. Jadi, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kita mahasiswa-mahasiswa yang belajar tentang kebenaran, tentunya yang menjadi goalnya kita, fokusnya kita adalah bukan pada bagaimana kita mengalahkan agama lain supaya kita terlihat lebih benar dari mereka. Tetapi yang disampaikan oleh Alkitab adalah kepada kita, biarlah kita menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Jadi itu yang paling utamanya. Utamakan kasih. Karena itulah sikap yang ditunjukkan Yesus kepada kita. Demikian presentasi saya pada hari ini dan juga materi yang saya akan sampaikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa untuk mengakhiri perkuliahan kita. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami telah menyelesaikan perkuliahan kami dengan materi teologi pluralisme agama. Biar kami selalu teguh kepada iman kami, karena Engkau adalah satu-satunya Allah kami yang kami sembah di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Dan kami menerima kebenaran firman-Mu sebagai kebenaran yang absolut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.